Tahukah Anda bahwa tubuh kita bukan sekadar daging dan tulang? Secara mikroskopis, 70% tubuh manusia adalah air, dan setiap sel di dalamnya terus-menerus bergetar pada frekuensi tertentu. Namun, apa jadinya jika getaran itu menjadi kacau? Itulah yang disebut sains sebagai sel kanker, sebuah pemberontakan seluler yang bergetar pada frekuensi yang rusak. Selama berabad-abad, kita hanya melihat Al-Quran sebagai kitab hukum dan petunjuk hidup. Namun, penelitian terbaru di bidang simatics dan biofisika mulai mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Ada frekuensi tersembunyi dalam lantunan ayat suci yang mampu meriset sel yang rusak. Bahkan, ada klaim medis yang menyebutkan sel kanker kehilangan kekuatannya saat terpapar getaran ayat tertentu. Apakah ini sekadar keajaiban spiritual? Atau ada penjelasan fisika yang sengaja tidak dipublikasikan secara luas? Hari ini, kita akan membedah rahasia di balik gelombang suara Al-Quran yang membuat sel kanker ketakutan. Segala sesuatu di alam semesta ini adalah energi yang bergetar. Albert Einstein pernah berkata, "Everything in life is vibration." Semuanya adalah getaran, termasuk organ tubuh kita. Jantung, hati, dan paru-paru memiliki frekuensi alami masing-masing. Ketika seseorang sakit, frekuensi organ tersebut menurun atau menjadi kacau. Peneliti Dr. Masaru Emoto dari Jepang telah membuktikan bagaimana molekul air berubah drastis menjadi kristal yang sangat indah saat diperdengarkan doa. Sekarang, coba bayangkan, jika 70% air dalam tubuh Anda terpapar oleh frekuensi murni dari Sang Pencipta. Al-Quran bukan sekedar kata-kata, ia adalah susunan fonetik yang presisi. Makharijul huruf, atau cara keluarnya huruf dalam tajwid, menciptakan resonansi akustik yang unik. Saat Anda membaca atau mendengar Al-Quran, Anda sebenarnya sedang melakukan terapi getaran pada tingkat subatomik. Mari kita masuk ke bagian yang paling mencengangkan. Sel kanker memiliki karakteristik disorder atau kekacauan. Mereka bergetar pada frekuensi rendah yang tidak harmonis dengan sel lainnya. Dr. Ahmed Al-Qadi dari Klinik Besar Florida pernah melakukan eksperimen terhadap sekelompok pasien. Hasilnya, 97% pasien yang mendengarkan Al-Quran mengalami perubahan fisiologis yang signifikan. Detak jantung stabil, otot rileks, dan sistem imun meningkat tajam. Kenapa? Karena suara Al-Quran membawa order atau keteraturan. Dalam surah Al-Hasyr, ayat 21, Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, niscaya kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Jika gunung yang keras saja bisa bergetar hebat karena frekuensi Al-Quran, apalagi sekumpulan sel kanker yang rapuh di dalam tubuh kita. Dalam dunia fisika, ada fenomena yang disebut resonansi. Bayangkan sebuah gelas kaca yang pecah hanya karena nada tinggi seorang penyanyi opera.
Gelas itu pecah bukan karena dipukul, tapi karena frekuensi suara penyanyi tersebut memaksa atom-atom gelas bergetar di luar batas kemampuannya. Begitu pula dengan sel kanker. Sel ini adalah sel yang egois dan kacau. Mereka memutus komunikasi dengan sistem tubuh lainnya. Namun, ketika ayat Al-Quran dilantunkan dengan tajwid yang benar, ia memancarkan gelombang yang sangat teratur. Gelombang Al-Quran memaksa sel-sel tubuh untuk kembali ke setelan pabrik atau fitrahnya. Bagi sel kanker yang bersifat destruktif, frekuensi keteraturan ini adalah racun. Mereka tidak bisa beradaptasi dengan harmoni yang masuk, sehingga sistem pertahanan sel kanker tersebut rontok dari dalam. Inilah yang menjelaskan mengapa banyak pasien merasakan sensasi panas atau getaran di area yang sakit saat dibacakan ayat ruqyah syariah. Beberapa peneliti berpendapat bahwa setiap huruf dalam Al-Quran memiliki nilai frekuensi dalam satuan hertz yang sangat spesifik. Misalnya, huruf alif, lam, mim di awal surah tertentu. Ini seperti kode rahasia yang dikirimkan langsung ke sistem saraf pusat Anda. Saat frekuensi ini masuk melalui telinga, ia diubah menjadi impuls listrik yang menuju ke otak, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Sel kanker yang tidak bisa beradaptasi dengan keteraturan frekuensi ilahi ini akan mengalami apoptosis atau kematian sel terprogram. Mereka hancur karena mereka tidak mampu bertahan dalam harmoni yang sempurna. Namun, rahasia terbesarnya terletak pada huruf muqatta'at, huruf-huruf terputus yang mengawali 29 surah di Al-Quran. Selama ribuan tahun, para ulama menyebut ini sebagai rahasia yang hanya Allah yang tahu. Namun, dari sudut pandang bioakustik, huruf-huruf ini seperti master frekuensi. Setiap huruf hijaiyah memiliki titik keluar atau makhraj yang berbeda, mulai dari dalam tenggorokan hingga kedua bibir. Getaran yang dihasilkan saat melafalkan huruf ain atau ha menyentuh kelenjar tiroid dan sistem limfatik kita secara fisik. Peneliti menemukan bahwa kombinasi huruf-huruf ini menciptakan pola interupsi gelombang yang mampu menembus lapisan pelindung sel yang paling keras sekalipun. Bahkan, ada kaitan erat antara jumlah pengulangan huruf tertentu dengan rasio penyembuhan sel. Al-Quran bukan sekedar kumpulan kalimat, melainkan algoritma getaran yang disusun dengan tingkat presisi matematis yang mustahil dibuat manusia. Saat Anda membaca Alhamdulillah, Anda bukan hanya memuji Tuhan, tapi Anda sedang mengirimkan instruksi digital ke setiap atom dalam tubuh Anda untuk kembali stabil. Kesimpulan yang bisa kita ambil bukan berarti kita meninggalkan pengobatan medis sepenuhnya. Al-Quran hadir sebagai penyembuh utama bagi jiwa dan raga, sebuah syifa. Sains baru saja mulai mengejar apa yang sudah dikatakan Al-Quran 14 abad yang lalu. Mungkin selama ini kita sakit karena tubuh kita sudah terlalu lama tidak mendengar suara Sang Pencipta. Mungkin sel-sel kita sedang haus akan getaran kebenaran. Maka, jangan biarkan rumah Anda sepi dari lantunan Al-Quran. Karena setiap ayat yang Anda baca adalah peluru bagi penyakit dan cahaya bagi sel-sel Anda. Terima kasih telah menyimak hingga akhir di Rintik Iman. Semoga informasi ini menambah iman kita semua. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada mereka yang sedang berjuang untuk sembuh. Sampai jumpa di pembahasan rahasia iman berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.